Perkenalkan, nama saya Siti Nurwanti dengan NIM 18010238 dari kelas BKB 1. Di sini saya berperan sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwanti, saya sebagai konseli. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa ya? Siti Nurwanti, bisa panggil saya Ranti. Ranti. Ya. Ya, umur kamu berapa tahun ya, Dek? 14 Ranti? tahun. Ya. 14 tahun. Jadi kalau 14 tahun itu berarti kamu itu baru lulus SMP, benar? Ya. Oh, kamu baru lulus tahun ini. Berarti kamu mau melanjutkan Ke SMA. Ya. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kita juga gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kalau baik lah, semoga selalu baik-baik saja gitu ya. Amin. Alhamdulillah saya juga sekarang dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan semoga pandemi COVID-19 ini semoga cepat berlalu gitu ya. Iya. Nah, kamu itu baru lulus SMP, banyak opini masyarakat atau opini kakak kelas kalian atau adik kelas kalian yang suka julid gitu ya, bilang gini, angkatan 2020 atau angkatan kalian mah apa sih angkatan atau lulusan jalur corona gitu ya, banyak yang bilang seperti itu. Nah, apa yang kamu rasakan atau ketidaknyamanankah kalian dibilang seperti itu? Gimana menurut kamu? Menurut saya pribadi, saya agak risih dibilang seperti itu dan kurang nyaman didengarnya, kurang enak. Tapi mau gimana lagi, kenyataannya memang seperti itu dan situasinya juga seperti ini. Iya, nggak apa-apa ya. Kan sebelum ada ini juga kalian sebelumnya juga sudah melakukan pemantapan untuk memantapkan untuk menghadapi UN gitu kan. Jadi bukan siapa yang mau sih lulus tanpa UN gitu, tapi keadaan yang memaksa kita untuk seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa sih, banyak yang bilang seperti itu juga. Tapi menurut saya angkatan kalian atau angkatan 2020 itu angkatan yang hebat, yang kuat, karena kalian itu lulus tanpa UN. Kemudian kalian menjadi alumni atau alumnus tanpa perpisahan gitu kan ya. Nah, dengan kalian berlapang dada sudah mempersiapkan UN jauh-jauh hari, beberapa bulan ke belakang gitu ya, udah dipersiapkan, dan UN tidak dilaksanakan gitu. Kalian berlapang hati, kalian dapat menjadi garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, dan kalian juga, angkatan kalian juga akan menjadi angkatan yang paling bersejarah, karena ya begitu, di Indonesia mungkin baru kali ini ya. Iya, mungkin di seluruh dunia bukan kalian aja gitu. Nah, kan sebelum lulus gitu ya, beberapa bulan ke belakang atau 2 bulan ya? Iya. 2 bulan ke belakang itu kalian melakukan pembelajaran di rumah. Itu dilakukan secara online. Iya. Apa ada hambatan yang dirasakan saat pembelajaran secara online di rumah? Ya, lumayan banyak hambatan juga, misalnya dalam proses belajar mengajar secara daring dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta saya sebagai pelajar juga kurang memahami materi yang diberikan jika pembelajaran tersebut dilakukan secara online dibanding pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Iya. Jadi banyak hambatannya gitu ya. Untuk tugas, apakah banyak diberikan oleh guru-guru? Tugas ada beberapa setiap pelajaran yang diberikan, namun tidak semua tugasnya diberikan dalam semua materi, tapi cukup dibatasi dengan materi-materi yang intinya saja. Jadi beberapa gitu ya, nggak per materi langsung tugas, ke materi langsung tugas ya gitu. Berarti gurunya pengertian ya, pengertian kepada muridnya. Ya, siapa juga gitu ya yang mau dalam keadaan seperti ini, gak ada yang mempersiapkan atau menyangka juga akan belajar di rumah gitu kan. Soalnya ini mendadak sekali.
Jadi kita tidak dapat mempersiapkan jauh-jauh hari untuk belajar di rumah. Yang hanya bisa kita lakukan untuk saat ini yaitu kita harus beradaptasi dengan keadaan seperti ini, lalu kita harus belajar seefektivitas mungkin, jangan sampai tidak belajar meskipun dalam keadaan seperti ini. Nah, kan kamu itu berarti lulus SMP dan insya Allah mau lanjut ke jenjang SMA ya. Nah, berarti kamu daftar melalui online. Kan sekarang online. Kan sekarang nih banyak gimana ya? Kalau online itu kadang banyak hambatan, ada sedikit hambatan. Apakah yang kamu rasakan dalam pendaftaran SMA ini kamu ya ada sedikit hambatan atau tidak? Ya, ada beberapa hambatan yang saya alami dalam pendaftaran secara online, yang misalnya terbatasnya akses masuk seperti zonasi dan lain-lain. Dan dengan pembatasan interaksi sosial, jadi informasinya yang yang didapatkan juga kurang jadi detail dari kurang sekolah. detail. Kadang ketinggalan informasi yang secara langsung dari sekolah. Jadi informasinya juga tertinggal gitu ya. Ya. Jadi kamu seefektivitas mungkin harus care kepada informasi. Jadi harus banyak tanya kepada guru, kepada teman yang sama-sama masuk sekolah yang dituju gitu ya. Jangan sampai mengabaikan informasi gitu ya. Meskipun kita tidak tahu kapan sekolah akan dibuka, tapi setidaknya kita juga harus care kepada pendidikan kita. Jangan mentang-mentang nggak tahu kapan dibukanya juga, jadi mengabaikan gitu ya. Pokoknya jadi nggak peduli, jangan sampai seperti itu ya. Pokoknya semoga lancar ya. Amin. Pendaftarannya, sekolahnya juga jadi lancar gitu ya. Semoga pandemi ini juga cepat berlalu. Ada yang ingin dikonsulkan lagi? Tidak, sudah cukup. Cukup ya. Iya. Terima kasih ya Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Semoga semuanya lancar ya. Kamu sekolahnya makin pintar, makin rajin. Jadi anak yang berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Begitu ya. Assalamualaikum.